Aplix, tontonannya anak kedokteran. Dari video kali ini kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner ya. Oke, adapun outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi, gejala dan tanda, serta terapi dari kasus penyakit jantung koroner. Outline-nya kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner ya. Nah, penyakit jantung koroner kita bagi menjadi kronik dan akut. Yang kronik itu ada namanya angina pectoris stabil ya. Gejalanya muncul saat aktivitas dan menghilang saat istirahat ya. Nah, kemudian yang akut itu ada namanya angina pectoris tidak stabil atau UAP, NSTEMI dan STEMI. Kalau UAP itu EKG-nya tidak spesifik dan enzim jantungnya normal. Dalam NSTEMI itu terdapat ST depresi dan T-inversi dengan peningkatan enzim jantung. Sedangkan kalau STEMI ya pasti ada ST elevasi dan enzim jantungnya naik gitu ya. Oke, enzim jantung yang dites itu adalah yang pertama mioglobin, dia muncul 1-3 jam saat serangan, kemudian CKMB itu 4 jam sampai 3 hari, troponin T dan troponin I itu 4 jam sampai 10 hari. Nah, jenis-jenis STEMI ya ada istilahnya kalau dia elevasi di 23 APF itu STEMI inferior. Kalau dia misalnya elevasi di P1 P2 itu septal, kalau misalnya elevasi di P5 P6 1 dan APL itu lateral. Kalau elevasi di P3 dan P4 itu STEMI anterior. Ya, kalau misalnya dia elevasi dari V1 sampai V4 itu berarti dia anteroseptal. Kalau V1 sampai V6 anterior ekstensif. Kalau V3 sampai V6 1 dan APL itu anterolateral. Ya. Jadi itu jenis-jenis STEMI. Nah, ini ya kalau misalnya STEMI inferior itu yang kena adalah RCA, right coronary artery. Kalau misalnya dia yang lateral itu yang kena adalah left circumflex artery. Kalau misalnya dia anteroseptal yang kena adalah left anterior descending artery. Nah, ini bisa ditanya juga ada soal UKM-PPD ya. Nah, setelah sana awal ACS yang pertama adalah berikan oksigen ya, 4 liter per menit jika saturasinya di bawah 95%. Kemudian berikan nitrat sublingual ya 5 mg tiap 5 menit maksimal 3 kali. Kontraindikasi pada STEMI inferior dan ada hipotensi ya. Kemudian lanjutkan dengan pemberian aspirin 160 sampai 320 mg, maintenance-nya 80 mg. Kemudian clopidogrel 300 sampai 600 mg, maintenance-nya 75 mg. Kemudian morfin apabila masih nyeri itu bisa diberikan ya apabila pemberian nitrat 3 kali tidak membaik nyerinya. Bagaimana tata laksana definitif dari ACS? Terapi definitifnya adalah dengan reperfusi. Ada dua, ada primary PCI dan fibronolitik. Nah, kapan kita pakai primary PCI? Kapan kita pakai fibronolitik? Itu pertanyaan selanjutnya ya. Nah, untuk terapi fibronolitik dilakukan jika PCI-nya kurang dari 120 menit ya. Kemudian door to needle-nya 30 menit dan nanti diberikan streptokinase 1,5 juta unit dalam 30 sampai 60 menit. Jadi misalnya nih pasien tuh tidak memungkinkan untuk melakukan PCI gitu ya. Nah, kita lakukan fibronolitik saja ya, kontraindikasinya apabila terdapat gangguan di sistem saraf pusat itu tidak boleh diberikan fibronolitik. Jadi itu ya, itu tata laksana ACS. Kalau misalnya ke tempat PCI itu kurang dari 120 menit ya kita lakukan PCI. Kalau misalnya lebih dari 120 menit kita lakukan fibrinolisis ya. Kemudian lakukan elective PCI. Nah, kalau misalnya tidak ada PCI center gitu ya, lakukan fibrinolitik saja. Kalau misalnya ada PCI center lebih baik gitu ya, lakukan PCI primary reperfusion ya. Oke, kita kuis dulu ya. Oke, Tuan Janu, 66 tahun, datang ke UGD dengan memegang dadanya, mengeluh nyeri dada sejak 1 jam yang lalu, tembus hingga ke punggung. Rasa nyeri seperti ditindih beban berat, dan pasien berkeringat dingin. Dari EKG dapatkan estimasi 2-3 APF. Oke, dia STEMI inferior ya. Nah, diagnosisnya 16, kalau udah estimasi pasti jawabannya adalah STEMI. Jadi jawabannya D ya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.